Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film fantasi animasi dari Tiongkok nih guys, yang berjudul White Snake, yang rilis pada tahun 2019. Buat yang penasaran, mari kita masuk ke alurnya. Awal film kita diperlihatkan ada seorang wanita cantik yang telah bermeditasi selama 500 tahun lamanya. Wanita cantik tersebut bernama Xiaobai. Namun di tengah meditasinya, Xiaobai masih saja merasakan kekosongan di dalam hatinya. Di saat dia sedang meditasi, tiba-tiba saja ia dirasuki oleh bayangan hitam yang membuat ia hampir terjatuh, dan untung saja sang adik yang bernama Xiao Qing melihat kejadian tersebut. Dengan cepat langsung menolongnya. Karena adiknya kasihan melihat sang kakak yang masih merasakan kekosongan di dalam hatinya, sang adik pun memberikan tusuk konde miliknya. Namun di saat Xiaobai menerima tusuk konde tersebut, ia malah teringat akan masa lalunya. 500 tahun yang lalu, pada era dinasti Tang, dunia menjadi kacau karena kemunculan ular siluman muncul di dunia manusia. Saat itu, Xiaobai menyamar menjadi manusia dan membunuh satu persatu pengawal Kaisar Tang karena Xiaobai mengetahui jika Kaisar memaksa rakyat untuk menangkap ular siluman. Xiaobai yang sejatinya siluman ular yang mendengar berita tersebut tak suka dan mencari keberadaan Goshi. Goshi ini merupakan guru spiritual kekaisaran Tang. Setelah mengetahui keberadaan Goshi, Xiaobai berencana untuk membunuh dengan tusuk kondenya. Namun karena ilmu Goshi lebih besar, serangannya pun tidak berhasil melukainya. Malah Xiaobai diserang balik oleh para pengawal Goshi. Dan seketika itu terjadilah pertempuran di sana. Paginya, Xiaobai terbangun dan sudah berada di rumah nenek tua yang berada di desa Busei. Nenek tersebut mengatakan jika Xiaobai ditolong oleh Asien. Akibat dari pertempuran itu, ternyata Xiaobai mengalami lupa ingatan. Tak berselang lama, Xiaobai jalan-jalan keliling desa Busei. Nenek juga menjelaskan jika mayoritas warga desa berprofesi menjadi penangkap siluman ular. Xiaobai yang sedang berkeliling bertemu dengan Asien dan anjingnya yang bernama Tutao. Saat Xiaobai menghampiri tumpukan ular, ia merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Asien yang melihat itu pun kemudian mengajak Xiaobai untuk menunjukkan di mana tempat ia menemukan Xiaobai. Saat itu Tutao sedang mencari jalan, namun tak sengaja Tutao terpeleset ke jurang, dan entah mengapa Xiaobai yang hilang ingatan pun secara langsung menyelamatkan Tutao dengan sihirnya. Asien pun heran dan kaget melihat Xiaobai menyelamatkan Tutao menggunakan ilmu sihirnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat sudah sampai di atas tebing, Asien bercerita jika Asien menemukan Xiaobai berada di atas batu air terjun. Xiaobai yang penasaran akhirnya mendekat ke arah air terjun. Dan di saat itu juga Xiaobai teringat akan masa lalunya. Saat Asien menjelaskan tentang rasi bintang pun, Xiaobai teringat kembali akan masa lalunya. Xiaobai yang teringat akan masa lalunya itu tiba-tiba dikagetkan oleh Asien yang seketika mendorongnya hingga terjatuh ke jurang. Namun ternyata payung yang Asien gunakan terkena sihir dari Xiaobai yang membuatnya bisa terbang dan selamat. Asien yang baru pertama kali merasakan terbang, dia merasa senang dan mengajak Xiaobai untuk ikut berkeliling bersama. Tak lama kemudian mereka diserang oleh sekelompok siluman ular. Karena hal tersebutlah Asien hampir terjatuh ke jurang. Berkat tusuk konde milik Xiaobai, Asien pun bisa selamat. Namun ketika Xiaobai memegang tusuk kondenya, seketika ia teringat akan masa lalunya lagi. Yang ternyata tusuk konde tersebutlah yang menyelamatkan Xiaobai dari mara bahaya. Asien yang melihat Xiaobai terjatuh ke jurang pun langsung menolongnya. Namun siapa sangka, ternyata Xiaobai akan diserang oleh dua orang prajurit Goshi. Asien yang melihat itu pun seketika langsung menyelamatkan Xiaobai. Setelah itu, Asien membawa Xiaobai kembali ke rumah. Malam harinya ketika sudah sadar, Xiaobai menghampiri Asien. Dan Asien pun mengatakan jika tusuk konde tersebutlah ada hubungan erat dengan Xiaobai. Tak lama ia melihat tulisan yang menyala. Di saat yang bersamaan terlihat prajurit Goshi. Saat itu juga Asien membawa Xiaobai pergi. Ternyata
meminta kedatangan Goshi untuk mencari siluman ular dan mengancam penduduk jika tidak memberitahukannya. Di sisi lain, para siluman ular mendapatkan kabar jika siluman ular yang dicari oleh Goshi sekarang sedang berada dengan manusia penangkap ular dan mereka seperti sepasang seorang kekasih. Diam-diam adiknya Xiaobai pun mendengarkan percakapan mereka. Para siluman yang marah akhirnya meminta kekuatan kepada sang guru siluman ular. Dan saat itu juga adik Xiaobai mengajukan diri untuk membawa kakaknya itu kembali pulang. Dan sang guru pun memberikan kepercayaannya dan diberi kesempatan selama 3 hari. Dan jika selama 3 hari dia tidak bisa membawa kakaknya pulang, maka dia akan meninggal. Sang guru juga memberikan tugas kepada Chan Pang untuk lebih dulu membunuh gadis ular tersebut. Scene berpindah di desa Busei, yang dimana Goshi mulai menggunakan kelelawar untuk mencari keberadaan Asien. Sementara itu, Asien dan Xiaobai yang sedang jadi buronan, mereka nampak menaiki sebuah perahu di sungai. Asien yang melihat Xiaobai murung pun mulai menghibur dia, dan Xiaobai pun menyihir Tutao supaya dapat berbicara. Ketika mereka melewati arus sungai yang sangat deras, mereka bertemu dengan Chen Pan yang berubah menjadi seekor siluman ular raksasa dan menyerang mereka. Saat ular tersebut akan menyerang Asien, Xiaobai pun mulai geram dan merubah dirinya menjadi siluman ular putih yang seketika membunuh Chen Pan. Xiaobai yang terlihat pingsan setelah melawan Chen Pan yang merasa kedinginan. Asien yang melihatnya pun merasa kasihan dan seketika membuatkan penghangat api di dekat Xiaobai. Saat pagi hari tiba, Xiaobai menjelaskan kepada Asien jika dia adalah siluman ular putih, dan ternyata Asien tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurut Asien banyak manusia yang lebih jahat daripada siluman ular. Menjelang siang saat mereka sedang berjalan, kelelawar milik Goshi menabrak Asien. Asien pun tak menyadari akan hal tersebut. Kini sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka bertemu dengan siluman rubah dan bertanya mengenai tusuk konde milik Xiaobai, yang ternyata tusuk konde tersebut bukan miliknya. Tusuk konde itu juga memiliki kekuatan yang lebih besar, yang mana jika tusuk konde tersebut diberikan kepada siluman lain, maka akan mengalami hilang ingatan. Asien pun meminta untuk diberi petunjuk siapa pemilik tusuk konde itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu siapa pemilik tusuk konde yang sebenarnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Xiaobai didatangi oleh siluman ular lain, yang ternyata itu adalah Xiaoqing, sang adik. Saat itu juga Xiaoqing mulai mencoba mengingatkan kembali ingatan sang kakak. Xiaoqing, sang adik, ternyata tak suka dengan keberadaan manusia, termasuk Asien. Dengan sengaja, Xiaoqing mengajar Asien hingga hampir terjatuh. Namun karena Xiaobai memohon, akhirnya Xiaoqing tak jadi menjatuhkan Asien. Ternyata Xiaoqing mengetahui jika di dalam diri Asien ada seekor kelelawar kiriman dari Goshi, yang kemudian Xiaoqing mengeluarkan kelelawar tersebut. Xiaoqing masih belum bisa mempercayai Asien karena ia pikir Asien merupakan mata-mata dari Goshi, dan mereka pun terlibat dalam perkelahian. Tak sengaja Asien dan Xiaobai masuk dalam sebuah terowongan, yang ternyata di dalam terowongan tersebut ada seekor burung raksasa yang menyerang Xiaobai. Dengan cepat Asien pun menyelamatkan Xiaobai dari serangan burung raksasa tersebut. Kemudian Asien mencari pintu untuk keluar yang merupakan pintu kehidupan. Saat tengah berjalan menyusuri terowongan, mereka dikejutkan dengan tempat suci yang hancur. Saat Asien akan mencari jalan keluar, tiba-tiba saja Xiaobai teringat semua masa lalunya, yang ternyata manusia akan membasmi seluruh ular, yang kemudian berujung dengan perdebatan antara Xiaobai dan Asien. Asien yang sudah menyukai Xiaobai pun menjelaskan jika ia dipaksa untuk membunuh siluman ular, dan Asien pun menyadari jika setiap kali ia membunuh siluman ular, dunia semakin kacau. Namun bagaimanapun keadaannya, Asien tetap melindungi Xiaobai dari ancaman apapun. Ketika mereka berhasil keluar dari dalam terowongan, Xiaobai pun memutuskan untuk berpisah dengan Asien, karena mau bagaimanapun manusia tidak bisa hidup bersama dengan siluman ular. Asien yang telah jatuh cinta dengan Xiaobai pun tidak
tidak terima dan akan melakukan segala cara supaya mereka bisa bersama. Asien pun kembali datang ke tempat siluman rubah dan meminta ia dirubah menjadi seekor siluman. Siluman rubah yang mendengarkannya pun memberikan syarat akan menukar energi murni di tubuh Asien. Dengan energi tersebutlah siluman rubah dapat membuat senjata yang paling hebat. Karena telah dibutakan oleh cinta, Asien pun menerima syarat tersebut. Scene berpindah di kuil. Saat itu Xiaobei dan Xiaoqing diserang oleh pendeta. Mereka pun terlibat perkelahian karena sang pendeta merasa geram dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menangkap mereka. Di saat mereka sudah terkepung, sang pendeta mengambil tusuk konde milik Xiaobei dan terjadilah aksi rebut tusuk konde. Kita berpindah ke Asien. Kini ia merasa senang karena ia sudah berhasil menjadi siluman. Namun di sisi lain Tutau malah bersedih karena ternyata ekor milik Tutau berpindah ke diri Asien. Seketika mereka bergegas pergi mencari Xiaobei. Namun yang mereka temui adalah kuil dan seluruh kota telah hancur. Ternyata kota tersebut hancur akibat ulah dari Xiaobei yang telah berubah menjadi siluman ular raksasa. Asien yang mengetahui hal tersebut pun menyadarkan Xiaobei. Namun karena kekuatan Xiaobei terlalu besar, Asien pun gagal. Saat itu adik Xiaobei menghampiri Asien dan menjelaskan jika Xiaobei akan menghancurkan desa Asien karena di sana Goshi sudah menunggunya. Asien yang mendengar hal tersebut pun langsung bergegas pergi ke desa. Di sisi lain, guru siluman terhasut oleh salah satu muridnya yang mengatakan jika Xiaobei telah mengkhianati mereka. Sang guru yang tidak terima akan hal itu pun langsung menyuruh seluruh pasukan siluman ular untuk menyerang desa dan membunuh semua orang yang ada di sana. Scene berpindah di desa, di mana Asien telah sampai di sana dan memberitahukan ke semua orang jika desa mereka akan diserang oleh siluman ular. Namun tiba-tiba pasukan Goshi datang dan seketika itu juga Asien diikat oleh sihirnya Goshi. Goshi mengetahui jika Asien ini merupakan siluman. Penduduk desa pun terkejut. Saat itu juga Goshi melepaskan sihir dan menyuruh Asien untuk menemui Xiaobei. Asien terus mencoba untuk menyadarkan Xiaobei, namun Xiaobei yang telah dibutakan oleh kekuatannya sendiri pun menghiraukan Asien. Tapi Asien tidak menyerah begitu saja, ia tetap berusaha menyadarkan Xiaobei. Di saat Asien sedang berusaha menyadarkan Xiaobei, tiba-tiba saja Xiaobei diserang oleh Goshi. Goshi menyerang mereka dengan perangkap siluman, yang dimana perangkap tersebut dapat menyerap energi dari siluman sehingga energinya habis dan meninggal. Xiaoqing yang sudah dalam keadaan tertekan pun menyuruh Goshi untuk mengambil energinya saja. Namun siapa sangka ternyata energi yang dikeluarkan oleh Xiaoqing merupakan energi negatif dan tiba-tiba Goshi tertusuk oleh senjata yang Xiaobei miliki, yang ternyata senjata tersebut dikendalikan oleh guru siluman. Pertempuran pun terjadi. Dan Goshi mengalami kekalahan. Ratu Siluman pun menyuruh seluruh pengikutnya untuk menghancurkan desa dan membunuh seluruh penduduk. Di sisi lain terlihat guru siluman terlibat perkelahian dengan Xiaoqing karena ternyata Xiaoqing mencuri tusuk konde milik guru siluman. Dan akhirnya guru siluman menyedot seluruh energi yang Xiaoqing miliki hingga Xiaoqing berubah menjadi ular biasa. Xiaobei yang melihat sang adik dalam keadaan bahaya, seketika ia marah dan akhirnya melawan gurunya tersebut. Guru siluman pun menyedot seluruh energi yang dimiliki oleh pasukannya dan berencana akan menguasai seluruh dunia. Di sini Xiaobei mengalami kekalahan yang mengakibatkan energinya habis diserap oleh guru siluman. Melihat hal tersebut, Asien pun bergegas lari dan mengaktifkan perangkap siluman milik Goshi dan menyelamatkan Xiaobei. Namun seketika tempat tersebut berubah menjadi beku dan menyedot semua energi yang ada di sana. Di sini terlihat Asien sedang menguatkan Xiaobei. Namun karena tempat tersebut berubah menjadi beku, tubuh Asien pun lama-kelamaan juga ikut membeku. Dan dengan berat hati, Xiaobei pun harus merelakan Asien pergi. Gimana nih guys, bagus nggak ceritanya? Jika kalian ingin request film, boleh komen di bawah ya. Xie xie.